Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1. Untuk lebih dari 900 juta dolar, Irak meningkatkan pegangan obligasi AS. Perbendaharaan AS mengumumkan, pada hari Minggu, bahwa kepemilikan obligasi AS Irak meningkat menjadi lebih dari 900 juta dolar selama bulan Januari. Dan perbendaharaan mengatakan dalam jadwal terbarunya, dilihat oleh Safak News Agency, bahwa pemilikan obligasi perbendaharaan AS Irak untuk bulan Januari tahun 2022 meningkat 923 juta dolar, atau 5,95%, mencapai 23.425 miliar dolar, setelah itu 22.502 bilion dolar Desember lalu. Dia menjelaskan bahwa obligasi ini juga naik dari bulan yang sama tahun lalu 2021, ketika kepemilikan obligasi Irak berjumlah 14,5 miliar dolar. Dia menambahkan bahwa obligasi Irak, termasuk jaminan jangka panjang sebesar 9,710 miliar dolar dan jaminan jangka pendek sebesar 13,715 miliar dolar, mencatat bahwa obligasi ini mewakili 0,3% dari obligasi dunia. Di dunia Arab, Arab Saudi berada di garda terdepan dari negara-negara yang paling memiliki, menaikkan pegangannya mencapai 119,402 miliar dolar. Kuwait datang kedua dengan 50,578 miliar dolar. UEA datang ketiga dengan 44,788. Lalu Irak keempat, Oman kelima, dengan 5.297 miliar dolar, maka Maroko 3,733 miliar dolar. Dan perbendaharaan AS menunjukkan bahwa pemegang obligasi AS terbanyak adalah Jepang, dengan jumlah 1.303,062 triliun dolar, diikuti oleh Tiongkok dengan nilai 1.060,144 triliun dolar, diikuti oleh Inggris, dengan tingkat 608,811 miliar boneka res, dan kemudian Luxembourg dengan 310,793 miliar dolar. Berita kedua, Gerakan Sadris, Demokrat, dan Kurdistan akan mencalonkan Al-Kazemi untuk memimpin pemerintah. Baghdad Sky Press. Sebuah situs web Arab menyebutkan bahwa aliansi tripartit yang terdiri dari Gerakan Sadris dan Partai Demokrat Kurdistan, Kedaulatan Sunni, akan mencalonkan Al-Kazemi untuk memimpin pemerintahan. Dengan pendekatan pemilihan Presiden RI di Irak, setelah parlemen membuka kembali pintu pencalonan posisi Sabtu lalu, sumber politik swasta mengungkapkan bahwa pasukan politik mengusulkan nama dua pribadi ini untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Situs web tersebut mengatakan dari sumber swasta bahwa aliansi tripartit Gerakan Sadris yang dipimpin oleh Muqtada Al-Sadr, Partai Demokrat Kurdistan yang dipimpin oleh Masoud Barzani, dan aliansi Kedaulatan Sunni yang dipimpin oleh Hamis Al-Hanjar dan Muhammad Al-Halbousi sepakat untuk mencalonkan Perdana Menteri Mustafa Al-Kazemi saat ini untuk periode kedua. Narasumber menambahkan, tiga partai bertekad untuk memperbarui mandat Al-Kazemi setelah seleksi kandidat Partai Demokrat Kurdistan, Reber Ahmed, untuk posisi Presiden Republik, dan demikian yang terakhir menyalahkan Al-Kazemi untuk membentuk pemerintahan lagi. Di sisi lain, narasumber yang sama menegaskan bahwa pasukan kerangka koordinasi Syiah, mantan Perdana Menteri Haider Al-Abadi, mengedepankan kandidat baru untuk memimpin pemerintahan berikutnya, bersama dengan perjanjian yang dibuat dengan pasukan Mi dan Kurdi mengumumkan pembentukan sebuah aliansi di bawah nama Kestabilan Nasional dari 133 deputi. Dan dia menyatakan bahwa aliansi baru, yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, terdiri dari pasukan kerangka koordinasi yang digabung, selain aliansi Sunni Azam, Uni Patriotik Kurdistan, dengan sejumlah perwakilan independen aktivis.
Terlepas dari desakan pemimpin gerakan Sadris, Muqtada al-Sadr membentuk pemerintahan mayoritas nasional dari Aliansi Tiga, tetapi ia mengundang lebih dari sekali untuk menarik pasukan kerangka koordinasi. Tetapi ia adalah pengecualian dari itu, pemimpin negara hukum koalisi Nuri al-Maliki, yang ditolak oleh kerangka kerja lebih dari sekali. Untuk bagiannya, Profesor Sains Politik Irak Moataz al-Najaim mengatakan, pasukan kerangka koordinasi, melalui interaksi mereka dengan Mahkamah Federal dan otoritas legislatif, masih memiliki inisiatif, dan mereka memiliki mantan kepala pemerintah Men, Nuri al-Maliki dan Haider al-Abadi, selain pemimpin gerakan Hikmah Amar Sisage yang dianggap dinamo ban. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah situs pers Arab, al-Najaim mengatakan, kekuatan kerangka koordinasi tidak diukur berdasarkan jumlah kursi parlemen, melainkan pada bobot politik mereka dalam persamaan politik negara, mengingat proses politik di Irak dibangun di atas dasar konsensus politik dan bukan mayoritas. Dia melanjutkan, apa yang telah kita lihat dalam keputusan Mahkamah Federal menunjukkan bahwa pasukan kerangka koordinasi dapat menghalangi beberapa perjanjian dan aliansi, dan membatasi gerakan pasukan yang berlawanan, sehingga kita melihat bahwa dia dapat tunduk al-abadi kepada Perdana Menteri, yang agak diterima, tetapi ada reservasi Kurdi tentangnya, khususnya dari Partai Demokrat Kurdistan, dan ini dapat diselesaikan. Dan bintang tersebut menunjukkan bahwa cara Perdana Menteri Al-Kazemi menangani beberapa angkatan bersenjata dan fraksi kerangka koordinasi, membuat garis merah yang terakhir di depan nominasi ulangnya untuk periode kedua, dan ini tidak bisa diabaikan karena menggunakan mereka memiliki representasi politik, dan mereka memiliki kekuatan di tanah. Bintang menyatakan keyakinannya bahwa mempersembahkan nama Haider al-Abadi adalah manuver politik oleh kekuatan kerangka koordinasi untuk memberikan tanda pemahaman dan konsensus. Dan langkah ini mungkin berhasil atau gagal, tetapi close skenario terbaik adalah manuver membutuhkan pihak lain untuk menghadirkan alternatif al-Kazemi. Di sisi lain, analis politik Irak, Ghanem al-Abed, menganggap bahwa membicarakan pembentukan aliansi stabilitas adalah tidak logis, dan upaya untuk membingungkan aliansi tripartit, yang masih koheren, dengan bukti bahwa di akhir-akhir sidang parlemen dan membuka kembali pintu untuk nominasi Presiden Republik, kami tidak menemukan bahwa ada 203 deputi ketiga yang disetujui, sementara hanya 62 deputi yang menolak. Al-Abed menjelaskan bahwa ada lebih dari satu partai eksternal yang berusaha menamakan Perdana Menteri Irak berikutnya, karena pihak Prancis berusaha menominasikan kepribadian hukum dari Gubernur Nasiriyah yang memegang kewarganegaraan Prancis dan menikmati kehormatan di posisi diplomatik, untuk menjadi kepala pemerintahan berikutnya. Dia melanjutkan, ada juga keinginan Iran dengan sebuah negara Arab untuk mencalonkan Muhammad Taufik Alawi sebagai Perdana Menteri, tetapi semua indikasi bergerak menuju mengganti nama Perdana Menteri saat ini, Mustafa Al-Kazemi, untuk masa jabatan baru. Berita ketiga, Menteri Luar Negeri, pemerintah maju menciptakan lingkungan menarik untuk investasi asing. Baghdad, Menteri Luar Negeri, Fawad Hussein, menegaskan, pada hari Jumat, bahwa pemerintah sedang bergerak menuju menciptakan lingkungan yang menarik investasi asing. Dan kementerian menyatakan dalam pernyataan bahwa Mawazin News menerima salinannya, bahwa Menteri Luar Negeri Fuad Hussein bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Ana Nancy Rodriguez Camilo di sisi Forum Diplomatik Antalya, mencatat bahwa di rapat, mereka mendiskusikan penguatan hubungan bilateral, dan berkonsultasi tentang bagaimana cara menghadapi mereka. Dengan berbagai isu dan tantangan daerah, Irak menyerukan mencari solusi berkelanjutan untuk meningkatkan stabilitas di wilayah. Duta Besar Washington di Baghdad mengumumkan kesiapan perusahaan Amerika untuk memasuki pasar Irak untuk mengamankan keamanan pangan.
Lalu bagaimana dengan industri lainnya? Apa yang terjadi dengan AS? Mengapa perusahaan AS tidak datang ke Irak? Saya akan memberitahu Anda alasannya. Dengarkan baik-baik, itu karena mereka belum memiliki mata uang layak yang diperdagangkan secara bebas pada bursa global terbuka. Tidak berarti ISX juga karena itu bukan bursa global. Mengerti? ISX masih memiliki stigma korupsi Irak. Investor hanya ingin tidak ikut campur karena berisiko dari apa yang terjadi di Irak. Mengerti? Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Amerika menjalankan pertukaran pasar bebas ini merupakan bagian standar dari berbisnis. Selain itu, saham mereka perlu ditempatkan sebagai investasi dalam portfolio saham, dana, sekuritas dan ini tidak bisa dilakukan hari ini dengan dinar seperti yang didapatkan. Ini akan menjadi terlalu berisiko. Mereka menunggu forex. Duta Besar AS untuk Baghdad, Matthew Toller, mengumumkan kesiapan perusahaan Amerika untuk memasuki pasar Irak untuk mengamankan keamanan pangan. Hal ini datang saat pertemuan dengan Menteri Perdagangan Ala Al-Juburi, di kantornya, hari ini, Rabu, dengan Duta Besar AS ke Irak, Matthew Toller dan delegasi pendampingnya. Dan Kementerian Perdagangan menyatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa kedua pihak mendiskusikan selama pertemuan beberapa berkas, yang paling penting adalah akibat perang Rusia-Ukraina terhadap harga pangan dan kenaikan mereka secara global dan ketentuan keamanan pangan global, serta membahas alasan penundaan penanaman gandum di beberapa daerah karena iklim, konflik daerah dan lain-lain, dan untuk menentukan visi masa depan antara kedua negara dan bekerja untuk menghilangkan hambatan dan bergabung dengan upaya untuk memfasilitasi pergerakan pertukaran perdagangan di antara mereka. Dalam pertemuan, Menteri Al-Juburi merujuk kepada langkah-langkah masa depan Kementerian Perdagangan untuk mengamankan penyimpanan strategis gandum, dan efek menyiapkan keranjang makanan, aliran dan kecepatan pengolahannya, berkontribusi untuk membatasi risk harga di pasar Irak. Al-Juburi mencatat pada saat yang sama, ketigatan Irak untuk mengembangkan hubungan komersial dan ekonominya dengan semua negara di dunia, terutama Amerika Serikat, berdasarkan arahan Perdana Menteri untuk keterbukaan terhadap global pasar dan pentingnya gabungan berkembang dan mengembangkan hubungan di semua tingkatan dan berusaha membuka saluran komunikasi baru dengan negara-negara di dunia. Untuk bagiannya, Duta Besar AS menekankan pentingnya mengembangkan dan mengaktifkan hubungan dalam aspek ekonomi dan komersial, dan kerjasama dalam bidang memastikan keamanan pangan bagi Irak, dan kesiapan perusahaan Amerika untuk memasuki pasar Irak.